Amerika Serikat jatuhkan sanksi kepada Panglima Myanmar terkait kasus Rohingya. Amerika Serikat pada Selasa mengumumkan sanksi terhadap Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing serta beberapa pemimpin militer yang dianggap harus bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap para warga Muslim Rohingya. Hlaing dan para petinggi militer Myanmar itu beserta keluarga mereka dikenai sanksi berupa larangan memasuki wilayah Amerika Serikat. Penerapan sanksi merupakan langkah paling keras yang pernah diambil Amerika Serikat sejauh ini dalam menanggapi kasus pembunuhan yang menimpa kelompok minoritas Rohingya di Myanmar. Selain Hlaing, petinggi militer lain yang dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat itu adalah wakil Hlaing, So Win, serta Brigadir Jenderal Tan O dan Brigadir Jenderal Aung Aung. Kami prihatin bahwa pemerintah Myanmar belum mengambil tindakan terhadap mereka yang harus mempertanggungjawabkan pelanggaran hak asasi manusia dan juga penyiksaan, dan laporan terus berdatangan soal pelanggaran hak asasi manusia serta penyiksaan yang dilakukan oleh militer Myanmar di negeri itu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa perintah Min Aung Hlaing bagi pembebasan tentara-tentara yang dijatuhi hukuman atas pembunuhan sewenang-wenang di desa Indin selama pemusnahan etnis Rohingya pada tahun 2017 adalah contoh mengerikan betapa militer dan para pemimpinnya tidak mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Sang Panglima Angkatan Bersenjata telah membebaskan para penjahat ini setelah mereka menjalankan hukuman penjara hanya selama beberapa bulan, sementara para wartawan yang menceritakan kepada dunia soal pembunuhan di Indin itu dipenjara selama lebih dari 500 hari. Pembantaian besar-besaran di Indin itu diungkap oleh dua wartawan Reuters, Walone dan Kyaw Soe, yang harus menjalani hukuman penjara selama 16 bulan atas tuduhan memperoleh rahasia negara. Kedua wartawan itu dibebaskan pada 6 Mei lalu setelah diberi pengampunan. Operasi tindakan militer di Myanmar pada 2017 menyebabkan 730.000 warga Muslim Rohingya lari menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh. Menurut tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa, operasi militer Myanmar itu dijalankan dengan niat melakukan pemusnahan etnis dan antara lain diwujudkan dalam aksi serupa, pembunuhan dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sejauh ini menyebut operasi militer Myanmar itu sebagai pemusnahan massal dan gerakan yang direncanakan dan dikoordinasikan secara rapi untuk melakukan pembunuhan massal. Militer Myanmar telah membantah tuduhan melakukan pemusnahan etnis dan menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilancarkannya merupakan bagian dari upaya memerangi hal-hal seperti terorisme. Sementara itu, militer Myanmar dulu tega membantai Muslim Rohingya, kini malah mendekatinya setelah lakukan kudeta. Ada udang di balik batu. Setelah melakukan kudeta, militer Myanmar dilaporkan mulai mendekati Muslim Rohingya. Adapun hal itu terjadi setelah militer Myanmar mendapat kecaman luas dari pihak internasional karena aksi kudeta yang terjadi. Bahkan demonstrasi besar-besaran juga terjadi di Myanmar. Apa yang dilakukan militer menjadi tanda tanya besar. Pasalnya militer turut melakukan hal yang seperti menghabisi etnis Rohingya beberapa tahun silam. Diberitakan intisari dari AsianTimes.com, tak lama setelah menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, rezim militer baru mengirimkan surat kepada pemerintah Bangladesh melalui duta besarnya di Myanmar untuk menjelaskan alasan kudeta tersebut. Mereka menjelaskan tentang tuduhan penipuan pada pemilu November 2020 di mana partai Aung Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD menang dengan gemilang.
tawarkan solusi masalah Rohingya. Dikatakan juga dalam surat yang isinya belum dipublikasikan secara lengkap itu, rezim militer juga menyebutkan kemungkinan solusi untuk menyelesaikan krisis Rohingya. Hal itu mendorong Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Momen yang dikutip oleh Dhaka Tribun pada 6 Februari kemarin mengatakan ini adalah kabar baik dan ini adalah awal yang bagus. Kemudian di dalam negeri bagian Rakhine, Myanmar, beberapa komandan militer lokal telah mengunjungi daerah berpenduduk Muslim di dekat perbatasan Bangladesh dan sebuah kamp untuk pengungsi Rohingya di ibu kota negara bagian Sittwe. Menurut laporan United News Bangladesh atau UNB 5 Februari, para komandan berbicara dengan para tetua Rohingya. Mereka menyumbangkan 500.000 kyat Myanmar atau sekitar $350 dan makanan untuk masjid di Auming Kalar Quarter, di mana ribuan pengungsi internal IDP telah mendekam sejak berurusan ataupun kerusuhan komunal antara Muslim dan juga Buddha pada tahun 2012. Kunjungan militer juga dilaporkan terjadi di Maudau, kota negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Para komandan dilaporkan memberitahu Rohingya hal yang sama bahwa bukan militer, melainkan Suu Kyi yang harus disalahkan atas eksodus besar-besaran mereka dari Myanmar ke Bangladesh pada tahun 2017. Belum jelas apakah Rohingya menganggap serius klaim tersebut, namun selama ini diyakini apa yang terjadi pada tahun 2017 adalah kampanye militer di mana Suu Kyi atau pemimpin sipil terpilih lainnya tidak memiliki pengaruh mengingat militer mengendalikan pertahanan, urusan perbatasan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Namun laporan UNB menyatakan bahwa Rohingya di kamp-kamp yang penuh sesak di Cox's Bazar, Bangladesh sangat gembira atas berita jatuhnya Suu Kyi. Laporan serupa juga muncul di media Bangladesh lainnya. Pihak berwenang Bangladesh sendiri telah menyerahkan daftar 840.000 orang Rohingya ke Myanmar untuk verifikasi kewarganegaraan, tetapi hanya 5% dari mereka atau 42.000 yang telah diverifikasi oleh Myanmar dan hampir tidak ada yang dapat kembali karena masalah keamanan yang masih ada menurut AsianTimes.com. Bangladesh yang takut akan radikalisasi di antara para pengungsi muda yang gelisah dan aktivis geng kriminal di antara mereka hingga kini telah memindahkan 5.300 pengungsi dari kamp-kamp yang penuh sesak dan padat di dekat Cox's Bazar di Bhasan Char. Sementara para analis yang berbasis di Yangon berpendapat bahwa sebagian dari tipu muslihat militer mengatakan mereka yang menentang pengambilan militer dan juga kebijakannya dapat dicap rasis atau Islamofobia. Termasuk jika mereka mencela militer karena menyarankan pemulangan komunitas yang menurut mayoritas warga Myanmar merupakan imigran ilegal dari Bangladesh.